Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Permanawati. Pada kesempatan kali ini akan membahas materi kelas 11, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 4, yaitu yang ke-1 faktor konsentrasi, kedua luas permukaan, yang ketiga suhu, dan yang keempat katalis. Sebelum kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, mari kita simak bersama-sama tentang teori tumbukan, karena ada hubungannya dengan keempat faktor tadi. Pada teori tumbukan, terjadinya suatu reaksi kimia disebabkan oleh tumbukan antar partikel reaksinya. Sebagai contoh, ion OH- direaksikan dengan CH3Br, ternyata menghasilkan tumbukan yang akan menghasilkan HOCH3 dan Br-. Tidak semua tumbukan antar partikel dapat menyebabkan terjadinya reaksi. Reaksi terjadi jika energi kinetik tumbukan antar partikel melampaui energi aktivasi sehingga terbentuk kompleks teraktivasi. Nah, hubungan antara teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor pertama, konsentrasi. Sebagai contoh, ada dua larutan, yang pertama larutan pekat dan yang kedua larutan encer. Dalam bayangan kita, larutan pekat itu keadaannya kental, sedangkan larutan encer keadaannya cair. Nah, untuk larutan pekat memiliki konsentrasi yang besar. Hal ini karena molekul-molekul dalam larutan pekat berjumlah lebih banyak dan susunannya lebih rapat sehingga lebih mudah bertumbukan. Hal ini akan menyebabkan laju reaksinya semakin cepat. Berbeda dengan larutan encer, keadaannya cair. Nah, untuk molekul-molekul dalam larutan encer, jumlahnya lebih sedikit dan susunannya lebih renggang, sehingga lebih sulit untuk bertumbukan. Akibatnya, laju reaksinya akan semakin lambat. Faktor kedua yaitu faktor suhu. Sebagai contoh, saya menyiapkan 3 buah gelas yang diisi dengan air. Gelas pertama air pada suhu biasa, yang kedua air dingin, dan yang ketiga air panas. Nah, pada ketiga gelas tadi akan saya isi dengan gula batu yang masanya sama untuk ketiga gelas tersebut. Nah, kira-kira gula batu yang dimasukkan ke gelas 1 air pada suhu biasa, kemudian gelas 2 suhu dingin, yang ketiga suhu tinggi atau air panas, mana yang lebih mudah larut? Tentunya gula batu yang lebih mudah larut yang dimasukkan ke dalam gelas yang airnya panas. Berarti di sini suhunya tinggi. Kenapa seperti itu? Pada suhu tinggi, molekul bergerak lebih cepat, energi kinetiknya bertambah. Peningkatan energi kinetik menyebabkan kompleks teraktivasi lebih cepat. Artinya, laju reaksi akan semakin cepat. Faktor yang ketiga adalah luas permukaan bidang sentuh. Sebagai ilustrasi, saya punya tablet vitamin C, taruhlah CDR. Yang satu tabletnya utuh, yang tablet kedua dibagi 4, dan yang tablet ketiga digerus, dihaluskan. Nah, ketiga tablet tersebut akan dimasukkan ke dalam air di dalam gelas. Ada 3 gelas yang berisi air. Kira-kira yang mana tablet yang dimasukkan ke 3 gelas tadi yang cepat larutnya? Tentunya tablet yang sudah digerus, yang ukurannya lebih kecil. Kenapa seperti itu? Karena semakin kecil ukuran suatu zat, dalam jumlah massa yang sama, luas bidang sentuhnya semakin besar. Dan semakin besar luas permukaan reaksi, laju reaksi akan semakin cepat.
Nah, luas permukaan mempercepat laju reaksi. Karena semakin luas permukaan zat, semakin banyak bagian zat yang saling bertumbukan dan semakin besar peluangnya ada tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan atau menghasilkan reaksi. Yang keempat, faktor katalis. Katalis ada dua jenis, yaitu katalis aktif dan katalis pasif. Katalis aktif ikut terlibat dalam reaksi dan pada akhir reaksi akan terbentuk kembali. Sedangkan katalis pasif tidak ikut bereaksi, hanya sebagai media reaksi saja. Sebagai contoh, katalis dalam kehidupan sehari-hari adalah enzim. Nah, katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi ya. Katalis ini adalah zat yang mengurangi energi aktivasi reaksi kimia, memfasilitasi terjadinya reaksi kimia yang lebih cepat dengan meningkatkan kecepatan reaksi kimia. Demikian keempat faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Bisa diambil kesimpulan dari keempat faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, faktor konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Semakin rendah konsentrasi, laju reaksinya akan semakin lambat. Faktor kedua yaitu suhu. Semakin tinggi suhu, laju reaksi akan semakin cepat. Semakin rendah suhu, laju reaksi akan semakin lambat. Faktor ketiga, luas permukaan. Semakin kecil ukuran zatnya, maka luas permukaannya akan lebih luas dan mengakibatkan laju reaksinya akan semakin cepat. Yang keempat, faktor katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat jalannya suatu reaksi. Demikian faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Semoga lebih bisa dipahami dan lebih menyenangi lagi pelajaran kimia. Sampai di sini dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.